أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin, sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, momen ini adalah merupakan momen haji dan juga momen hari raya Idul Adha. Banyak hikmah yang akan kita dapatkan di antara momen-momen ini. Yang pertama adalah hikmah dari haji dan kurban itu belajar untuk ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Begitu juga dengan ibadah haji, kita pun diperintahkan untuk ikhlas, bukan cari gelar, bukan cari sanjungan. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata seronok, kata-kata kotor, dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Ini menggambarkan bahwa salah satu bukti haji yang mabrur itu dia mampu menjaga lisannya, dia mampu menjaga hatinya, menjaga lisan dari kata-kata kotor,
kata-kata pedas, kata-kata yang menyakitkan, dan juga menjaga hatinya dari iri dengki, buruk sangka, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Memang berat. Kita di sana berusaha beribadah kepada Allah di Mekah, di Madinah, dengan perjalanan haji yang luar biasa. Berusaha takwa kepada Allah, berusaha untuk dekat dengan Ka'bah, berusaha dekat dengan Masjidil Haram, berusaha untuk khusyuk. Tetapi ketika pulang tidak berhenti sampai di situ. Apakah setan tidak menggoda? Bisa jadi menggoda. Walaupun simbol kebencian kepada setan, kepada iblis sudah kita lakukan bagi yang ibadah haji dengan cara melempar jumroh, itu bentuk kebencian kepada mereka. Tetapi kadang pulang setan itu mulai mengganggu lagi. Betapa banyak khawatir ketika seseorang yang pulang dari haji ataupun umroh didapati dirinya ketika sampai di rumah merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih mulia daripada tetangganya yang tidak berangkat haji dan tidak berangkat umroh, merasa dirinya lebih banyak pahalanya daripada orang-orang yang lain, merasa dirinya lebih beruntung beribadah di sana daripada tetangga, saudara-saudara yang lain, sehingga naudzubillah min dzalik, habis ibadah haji dia menjadi sombong. Terus bagaimana ini? Sebagaimana yang disampaikan tadi, siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, kefasikan termasuk sombong, ya, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa di sini? Menjaga hati itu perkara yang berat. Setan pun akan menggoda dari segala arah. Oleh karena itu, ketika kita habis berjuang, habis beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Khawatir ibadah kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang mungkin panjenengan sudah tahu. Saya ulangi, mungkin ada yang belum tahu. Abdullah bin Mubarak ketika habis haji, beliau tertidur karena lelah. Kemudian bermimpi dua malaikat saling berdialog. Malaikat yang satu mengatakan hajinya orang-orang ini 600 ribuan dan diterima oleh Allah. Satunya nyaut, ya tapi mereka hajinya diterima oleh Allah karena satu orang ini. Dan orang itu bukan orang yang berangkat haji, bukan orang yang sudah pergi ke Masjidil Haram, tapi dia orang biasa yang dimana dia sebagai tukang sol sepatu. Akhirnya apa yang terjadi? Penasaran Abdullah bin Mubarak ini, dan dicarilah di mana tukang sol sepatu itu, walaupun jaraknya cukup jauh. Dicarilah dari tempat ke tempat, akhirnya ketemu. Kemudian dia bertanya kepada tukang sol sepatu dan mengatakan, saya bermimpi begini-begini. Disampaikan. Kemudian ditanyakan, amalan apa yang kamu lakukan wahai tukang sol sepatu? Akhirnya dia bercerita, yaitu ketika istrinya hamil, dia merasakan bau masakan tetangga yang sedap. Dia merasakan masakan bau tetangga yang nikmat. Kemudian dia minta kepada suaminya untuk mencari sumber makanan itu. Akhirnya dicarilah sumber makanan itu. Ditemukan ternyata rumah yang dikunjungi untuk mendapatkan makanan bukan rumah yang mewah. Kalau dikatakan sekarang mungkin rumah gedek. Ya, kemudian diketuk pintu, hadirlah seorang ibu dengan beserta anak-anaknya yang seakan-akan lagi kelaparan. Ya. Digambarkan di situ, ibu, mohon maaf saya minta dagingnya karena istri saya menginginkannya. Ya. Maaf Tuhan,
daging ini tidak diberikan. Ya, saya beli, maaf tidak dijual. Dipaksa terus, maaf Tuhan, daging ini halal untuk kami, haram untuk Tuhan. Kaget dia. Loh kenapa? Dia katakan, saya bersama anak-anak saya berhari-hari belum dapat makanan. Kemudian ketika mencari makanan, ketemulah bangkai keledai. Dan bangkai itu kami ambil secukupnya, kami masak. Oleh karena itu daging ini tidak halal untuk Tuhan, tapi halal untuk kami. Karena kondisi terpaksa boleh memakan apa yang diharamkan. Akhirnya menangislah dia, si tukang sol sepatu tadi, dan pulang ke rumahnya. Diceritakanlah kepada istrinya, dan ketika diceritakan istrinya menangis. Tukang sol sepatu ini sebenarnya sudah lama, kurang lebih 10 tahunan bisa lebih, dia mengumpulkan uang dari sol sepatu, dari pekerjaan sol sepatu. Dan ternyata setelah terkumpul kurang lebih 10 tahun, sebenarnya dia rindu yang luar biasa kepada Baitullah. Setiap orang berangkat haji dia menangis, ya, dia rindu ke Baitullah. Tetapi dengan kejadian tadi itu, uangnya yang sudah terkumpul kurang lebih 300-an dirham apa dinar saya lupa, akhirnya dibawalah ke ibu yang miskin tadi. Uangnya tidak jadi dibuat berangkat haji, tetapi dikasihkan kepada ibu yang miskin tadi. Ini Bu, 150 untuk makan, 150 untuk modal saat panjenengan berusaha. Akhirnya dia jadi berangkat haji. Ternyata inilah yang terjadi perbincangan di malaikat. Ternyata hajinya 600.000 orang diterima lantaran ada yang menggugurkan kewajiban menyantuni orang yang tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pelajaran bagi kita sekalian. Walaupun ke Baitullah adalah tujuan yang mulia, tujuan yang bagus, bahkan kerinduan yang berapi-api di dalam tubuh kita, tetapi ketika ada tetangga kita yang kelaparan, mungkin saudara kita yang lebih membutuhkan, itu lebih utama disantuni sebelum berangkat ke sana. Ada orang yang bangga berhaji berkali-kali, umrah berkali-kali, tapi ingat, kewajiban sosial itu juga utama yang wajib kita santuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah bahwa haji dan ibadah kurban itu belajar untuk meninggalkan larangan yang sesuai dengan yang kita pelajari, ya. Larangan ihram bagaimana, larangan sebelum berkorban bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah hikmah yang bisa kita ambil adalah meneladani sikap patuh dan ketundukan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana patuhnya anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana patuhnya istrinya Nabi Ibrahim ketika diajak ke Mekah dan ditinggal di sana kurang lebih 13 tahun. Mekah yang gersang, Mekah yang tandus, tanpa tumbuhan, tanpa pohon-pohonan. Tapi dengan izin Allah, karena kepatuhan istri Nabi Ibrahim ini, Allah jadikan Mekah yang berkah, Mekah yang insya Allah banyak sumber pahala yang kita dapatkan. Bahkan air Zam-Zam yang pertama kali diminum oleh Ismail bisa kita nikmati sampai saat ini. Itu adalah buah dari ketaatan yang di atas akal, ketaatan yang tidak banyak mikir, karena kita berharap pahala surga yang juga di luar akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkorban juga salah satunya adalah
mempererat tali silaturahmi. Bagaimana tidak? Berkorban itu merupakan ajaran Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepedulian kepada sesama dan kepedulian kepada saudara dekat yang utama. Kepedulian kepada orang tua juga lebih utama. Oleh karena itu, marilah kepedulian ini kita pupuk, di mana banyak sekali mungkin kepedulian sudah mulai luntur, kepedulian sudah mulai seakan-akan kurang dimanfaatkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak mungkin orang bisa berkorban kambing atau sapi, tapi lupa bahwa dia punya orang tua, pintu surganya yang itu juga wajib untuk disantuni, terutama bagi anak laki-laki. Banyak kita temukan ada orang tua yang sudah tinggal sendirian dan dia butuh makanan ini dan itu. Dan kita temukan ada orang tua yang punya 12 anak. Dia sudah tua renta, umurnya kurang lebih 75 tahun. Dia tidak punya pekerjaan tetap. Pekerjaannya jual balon, jual mainan. Ketika dapat uang baru bisa buat makan. Dia punya anak 12. Tidak ada satu anak pun yang mau merawat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini salah satu contoh na'udzubillah min dzalik, anak yang tidak mau berkorban kepada orang tuanya, yang selama ini membesarkannya, yang selama ini menyekolahkannya, yang selama ini mendidiknya, yang selama ini merawatnya, yang selama ini berjuang untuk dia pagi, siang dan malam, bercucuran keringat. Di mana rasa syukur seorang anak kalau melihat kondisi seperti itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kadang ketaatan itu diukur karena mungkin ada kekurangan dari orang tua. Orang tua saya begini, tidak adil bagi warisan. Orang tua saya begini dan lain sebagainya. Itu berarti ketaatan yang bersyarat. Padahal di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua, bagaimanapun kondisi orang tua, bagaimanapun sifat wataknya orang tua, karena itu pintu surganya. Lihat Ibrahim alaihissalam, ketika waktu itu mau dirajam sama bapaknya, karena Ibrahim ini tidak henti-hentinya lisannya mendakwahi bapaknya. Akhirnya bapaknya marah, kamu kalau masih ngomong ya mendakwahi, tak rajam kamu. Terus apa jawaban Nabi Ibrahim? Ini seorang nabi yang sudah Allah berikan mandat untuk berdakwah. Pintu surga beliau berikan, Allah berikan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kata-kata kasar kepada bapaknya yang musyrik, pembuat patung. Nabi Ibrahim tidak ngolok-ngolok bapaknya yang menyembah atau membuat patung. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dengan kata-kata yang lembut, balasan yang lembut. Wahai bapakku, semoga engkau diberikan keselamatan. Ya, sampai beliau saking sayangnya kepada bapaknya walaupun musyrik. Nanti pula ketika dibangkitkan beliau mau memberikan syafaat kepada bapaknya. Tetapi itu tidak bisa karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini contoh kelembutan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya yang musyrik, yang banyak kesalahan, yang banyak kekurangan saja dia masih lemah lembut. Lah apalagi ada seorang bapak yang tidak banyak kekurangan, satu dua, ada anak-anak yang kata-katanya kotor, kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jikalau orang tua ngomong kepada anaknya pelan-pelan, tunduk karena takut anaknya marah, itu berarti anak itu sudah mendurhakainya. Jika orang tua ngomong anaknya kayak ketakutan, takut dimarahi, takut diginikan, takut digunukan,
itu berarti anaknya sudah mendurhakai orang tuanya. Kata Imam Syafi'i begitu. Bahkan dikatakan oleh beliau, bahkan tidak boleh mendebat orang tua walaupun urusan sandal. Urusan sandal aja gak boleh mendebat, saking tunduk patuhnya, baktinya kepada orang tuanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berusaha fokus untuk ke pintu surga kita. Itu jalan tercepat menuju surga. Pintu surga itu menenangkan. Berbakti kepada pintu surga itu menenangkan, menyenangkan walaupun capeknya luar biasa. Ya, pernah kita ceritakan ada seorang anak yang merawat ayahnya 10 tahun karena stroke. Dia sampaikan kepada ulama besar Hasan Basri, wahai Hasan Basri, wahai ulama, wahai kiai, saya merawat orang tua saya stroke selama 10 tahun, saya mandikan, ganti baju, macam-macam sudah. Apakah saya sudah berbakti kepada orang tua saya? Dia katakan belum. Masya Allah. Walaupun sudah 10 tahun merawat orang tuanya masih belum. Kenapa? Karena ketika engkau merawat orang tuamu, harapanmu bisa jadi semoga orang tua saya lekas dijemput oleh Allah, lekas wafat. Beda dengan orang tuamu ketika mendoakanmu semoga engkau jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang seorang ulama dan lain sebagainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu mari kita sebagai seorang anak berusaha semaksimal mungkin untuk berkorban merawat pintu surga kita, berkorban taat kepada pintu surga, taat tanpa syarat, ya, taat tanpa tapi, ya, karena itu jalan tercepat menuju surga. Betapa tidak anak-anak soleh terdahulu disebut wali Allah karena taat kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarni menjadi walinya Allah, bahkan sekelas sahabat disuruh minta istighfar dan doa dari Uwais Al-Qarni karena ketaatan beliau kepada ibunya, karena perjuangan beliau ketika ibunya minta haji, dia tidak membantah, dia tidak menolak, dia tidak banyak alasan, tetapi dia berlatih dirinya mengangkat lembu kecil ke atas gunung tiap hari sampai lembu itu bobotnya 100 kilo dan badannya Uwais Al-Qarni menjadi gagah, menjadi kuat, bukan karena nge-gym tetapi karena dia berusaha melatih badannya untuk supaya lebih kuat bisa menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah yang lumayan jaraknya mungkin bisa jadi ribuan kilometer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena perjuangan taat yang di luar batas itulah Allah mengangkat seorang menjadi waliullah. Karena taat kepada pintu surganya di luar rata-rata orang, di luar batas kewajaran orang, Allah mengangkat derajatnya Uwais Al-Qarni itu menjadi waliullah, menjadi penduduk langit. Dan insya Allah jelas itu adalah yang dikatakan Rasulullah, dia termasuk ahli surganya Allah. Mudah-mudahan kita sekalian bisa dijadikan oleh Allah manusia, anak yang bisa taat kepada pintu surga kita sebagaimana yang digambarkan oleh para nabi-nabi kita, dan kita dimudahkan oleh Allah semuanya, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, masuk surga bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala
على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووفق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.